Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita akan sama-sama merenungkan sebuah topik tentang tanda peringatan terambil dari Amsal 15 ayat yang ke-1 sampai dengan 7. Tapi saya hanya membacakan ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih kami boleh bangun, terima kasih kami boleh bernafas, dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam ini sehingga kami boleh bersama bangun untuk kami merenungkan firman-Mu. Maka pakailah kami ya Tuhan, untuk kami terus diisi, terus dituntun akan kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar secara langsung ya suara dari ular derik? Saya biasanya mendengarnya lewat TV-TV animal gitu ya. Jadi ternyata kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, semakin kita mendekati bunyi ular derik itu akan semakin keras. Nah, riset dari majalah ilmiah biologi itu menyatakan bahwa ular derik itu memang meningkatkan bunyi deriknya ketika merasa ada ancaman mendekat. Nah, mode frekuensi tinggi itu dapat membuat kita ini mengira bahwa ular tersebut berada lebih dekat daripada yang sebenarnya. Nah, seorang peneliti menulis kesalahan tafsir seseorang yang mendengar bunyi itu terhadap jarak akan membuatnya menjaga jarak aman. Nah, terkadang Bapak Ibu, kita pun di dalam konflik, seseorang itu bisa menaikkan volume suara sampai berteriak dan ngomong pakai kata kasar. Karena mereka ingin apa? Menunjukkan kemarahannya, sehingga orang lain menjadi segan, menjauh. Nah, penulis kitab Amsal memberikan nasihat bijak untuk waktu-waktu seperti itu, bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bahkan selanjutnya Amsal kan ngomongan ya, kata-kata yang lembut dan bijak itu bisa menjadi pohon kehidupan dan juga sumber pengetahuan. Nah Bapak Ibu, perkataan kita itu memiliki kuasa Bapak Ibu. Perkataan kita itu berisi pengetahuan yang menunjukkan kebijaksanaan seseorang, dan mulut yang bebal itu bisa mencurahkan kebodohan. Dan kita bisa mengerti bahwa itu pun relate dengan yang dibahas oleh Matius. Hikmat di dalam Matius 15 ayat yang pertama sampai dengan 20 kan ngomongan ya. Saat membahas apa yang menajiskan orang, Tuhan kan berkata bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut mereka, melainkan apa yang keluar itu yang menajiskan mereka. Karena yang keluar dari mulut itu mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Perkataan yang kotor menyingkapkan hati yang kotor juga. Nah, Yesus Bapak Ibu, Yesus memberikan alasan terpenting kepada kita. Kenapa sih kita ini perlu menghadapi orang yang berkonflik itu dengan cara yang lemah lembut. Cara kasih kita alurkan, kita berikan, itu menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Dan usaha kita di mana kita mencari perdamaian adalah untuk mendapatkan mereka kembali, tidak sampai terluka ataupun kecewa dengan Tuhan ataupun orang-orang gereja. Kalau orang-orang Bapak Ibu kecenderungan malah bangga ya, di dalam konflik mereka bila perlu dengan sombong ngomong, oh tak gebrak mejanya, oh aku sudah memakinya, oh aku sudah menegurnya dengan keras. Alih-alih malah lebih senang membanggakan bahwa dirinya menang dengan debat ini. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bahkan Amsal berbicara kepada kita untuk menanggapi dengan perkataan yang lembut. Niscaya Bapak Ibu, mereka yang menaikkan volume atau memakai kata-kata kasar pada saat konflik, kita ini anak-anak Tuhan justru menunjukkan cara yang sopan santun, yang lebih hikmat, yang bisa dibawa oleh bimbingan Roh Allah di dalam kita, melembutkan dengan kasih, menegur mereka, mengomongi mereka, dan juga bisa menanggapi dan merespon tanpa amarah. Maka itu Bapak Ibu, kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Amsal,
sehingga kita ini menjadi pribadi-pribadi yang santun dan lembut, sehingga kehadiran kita ini menyejukkan telinga mereka yang sedang marah kepada kita, bukan malah membuat mereka semakin berderik dan semakin marah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus untuk perkenanan di mana kami boleh bersama belajar akan firman-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya melalui pagi ini Tuhan boleh mengingatkan kami ketika kami berdebat ataupun ketika kami beradu pendapat, argumen dengan sesama kami. Ingatkan kami untuk memiliki perkataan yang lembut yang keluar dari hati dengan kesungguhan hati kami. Berkati sepanjang hari ini Tuhan yang memimpin perjalanan ziarah hidup ini, sehingga kami Tuhan tidak berjalan menurut pemikiran kami, tetapi kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.